Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Idris, NIM 180598. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kualitas. Video ini akan membahas tentang materi yang berjudul benchmarking. Lalu, apa itu benchmarking? Benchmarking ini kita kenal dengan patok duga. Maksudnya adalah suatu perusahaan akan mematok perusahaannya dengan pesaing yang menurutnya berat, lalu akan menduga perusahaannya itu sekarang berada pada posisi yang mana. Sedangkan menurut Ghost and Davis, mereka mengartikan bahwa patok duga itu adalah suatu proses internal atau operasi perusahaan yang akan dibandingkan dengan perusahaan lain tetapi masih dalam pasar yang sama atau jenis pasar yang sama. Lalu dari beberapa definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari patok duga adalah untuk menemukan kunci atau rahasia sukses yang kemudian diadaptasi dan diperbaiki untuk diterapkan pada perusahaan yang akan melaksanakan patok duga ini. Jadi patok duga ini merupakan suatu hal yang berat bagi perusahaan karena akan berat secara fisik maupun mental. Dikatakan berat secara fisik karena perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang kuat serta teknologi yang sangat matang agar patok duganya akurat. Lalu dikatakan berat secara mental karena pihak manajemen perusahaan nantinya harus menerima kenyataan bagaimana perusahaannya nanti lebih rendah daripada pesaing yang dia bandingkan. Kita perhatikan dari pengertian tadi, patok duga ini memiliki kemiripan dengan analisis persaingan. Memiliki kemiripan tentunya memiliki ada perbedaannya. Dari perbedaannya itu dapat kita lihat kalau patok duga ini melihat pada prosesnya sesuai dengan pengertian yang tadi. Lalu kalau analisis persaingan itu melihat pada hasilnya. Lalu patok duga ini memeriksa bagaimana sesuatu itu dilakukan, patok duga itu dilakukan. Sedangkan analisis persaingan ini memeriksa sesuai dengan artinya, yaitu analisis, berarti dia menganalisis apa yang telah terjadi dan apa yang telah dikerjakan. Lalu patok duga ini bisa dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan lain maupun industri lain. Sedangkan kalau analisis persaingan itu cuma bisa membandingkan yang ada dalam organisasi, berarti hanya membandingkan bagian-bagian internal perusahaan. Lalu kalau patok duga ini dia fokus pada kebutuhan pelanggan, sedangkan analisis persaingan itu fokus pada kebutuhan perusahaan dan banyak perbedaan yang lainnya. Oke, kita lanjut pada jenis-jenis dari benchmarking atau dari patok duga ini. Pada umumnya jenis dari patok duga ini ada 4. Yang pertama adalah patok duga internal. Maksudnya di sini adalah membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian lainnya dalam organisasi tersebut. Misalnya membandingkan kinerja dari misalnya departemen keuangan dengan departemen produksi. Lalu yang kedua itu adalah patok duga kompetitif, yaitu sesuai dengan namanya kompetitif berarti persaingan. Jadi dia itu membandingkan dengan para pesaingnya, yaitu bisa dari segi karakteristik produk maupun fungsi produk, tetapi masih dalam organisasi yang dalam pasar yang sama. Berbelit-belit.
Lalu yang ketiga itu adalah patok duga fungsional, yaitu perbandingan fungsi yang membandingkan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan. Lalu yang terakhir itu adalah yang keempat, patok duga generik. Maksudnya di sini adalah membandingkan hal yang pasti akan terjadi dalam semua perusahaan, dalam semua industri. Misalnya itu dalam membandingkan kepuasan pelanggan, dalam penerimaan pesanan, lalu dalam pelayanan pelanggan, lalu dalam pengembangan strategi perusahaan. Lalu sebenarnya ada jenis-jenis patok duga yang lain, misalnya itu jenis khususnya itu seperti patok duga strategik, patok duga operasional, patok duga global. Lalu bagaimana peranan manajemen dalam benchmarking ini? Yang paling utama itu yang pertama adalah dari segi komitmen, karena tadi patok duga ini merupakan suatu hal yang besar, suatu hal yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka percuma saja, karena nantinya akan terjadi pemborosan dari segi biaya, tenaga, serta kekecewaan terhadap karyawannya. Lalu yang kedua itu adalah dari segi pendanaan. Dalam segi pendanaan ini hanya manajemen yang berhak mengeluarkan dananya. Lalu dana ini akan mendukung perjalanan bagi tim atau bagi karyawan untuk mengunjungi organisasi-organisasi yang akan mereka benchmarking, istilahnya akan mereka kunjungi. Lalu yang ketiga itu adalah sumber daya manusia. Lalu satu-satunya pihak yang pasti akan terlibatnya yaitu sumber daya manusia atau para karyawannya. Meskipun biaya sumber daya manusia ini relatif mahal, relatif tinggi daripada biaya yang lainnya, ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam proses patok duga ini. Lalu yang keempat itu adalah manajemen harus mengungkapkan informasinya kepada mitra yang akan dia kunjungi. Lalu manajer puncak itu sangat-sangat penting dalam patok duga, sangat-sangat penting keikutsertaannya. Selanjutnya itu adalah proses-proses dari benchmarking. Yang pertama itu adalah menentukan apa yang akan di benchmarking. Misalnya kita sudah melakukan beberapa perbaikan tetapi tidak menemukan hasilnya gitu. Jadi itu yang akan dilakukan. Lalu yang kedua itu adalah apa yang akan diukur. Jadi tim dari benchmarking ini bisa menentukan berapa durasi yang akan terpakai, lalu bagaimana sistem pengambilan keputusannya, lalu bagaimana kira-kira kesalahan yang akan terjadi. Dan tim ini juga bisa melakukan wawancara kepada pihak yang akan terlibat dalam proses ini. Lalu yang ketiga itu adalah kepada siapa perusahaan akan melakukan benchmarking, atau perusahaan akan melakukan tolak ukur ke mana. Lalu yang ketiga itu adalah pengumpulan data ataupun kunjungan. Pada proses yang keempat ini bisa dilakukan dengan terjun langsung ke pihak yang akan kita benchmarking, atau bisa juga dengan mengirimkan kuesioner berupa pertanyaan tentang informasi dari perusahaan tersebut. Lalu bisa juga kita
Jadi perlu diingat dalam pengunjungan ini, perusahaan yang kita kunjungi juga memerlukan informasi dari perusahaan kita. Jadi ada timbal baliknya gitu. Lalu yang kelima itu adalah analisis data. Jadi dalam menganalisis data ini kita bisa menemukan kesenjangan yang ada di antara perusahaan kita dengan perusahaan yang kita kunjungi tadi. Jadi perlu diingat juga dalam proses yang kelima ini kita harus menerima kenyataan apapun yang terjadi, walaupun kesenjangan itu sangat jauh terhadap perusahaan yang kita kunjungi itu. Lalu kita menemukan yang terakhir itu adalah kita mencari tujuan dan tindakan yang akan perusahaan kita lakukan. Dengan adanya data yang telah kita temukan tadi, jadi kita bisa menentukan bagaimana rencana kita yang akan kita lakukan dalam proses benchmarking ini agar terjadi perbaikan-perbaikan yang menghasilkan, yang berhasil gitu. Mungkin sekian saja materi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.